Dua rencana Israel yang belum terwujud di tanah Palestina. Dalam riwayatnya, Israel telah berkonflik cukup lama dengan Palestina sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 1948. Tel Aviv mulai melakukan berbagai invasi ke wilayah Palestina. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, Al Jazeera menyebut ada 3 indikator yang membuat kebencian Israel terhadap Palestina, yaitu ketakutan, kecemburuan, serta kemarahan. Selain itu, mereka juga tidak suka dengan Palestina yang integral dengan sejarah, geografi, dan sifat lanskap yang diklaim sebagai miliknya. Lebih lanjut, dari berbagai hal yang sudah dilakukan Israel di tanah Palestina, ada beberapa bagian rencana yang belum terwujud. Berikut beberapa di antaranya. 1. Kontrol penuh terhadap Palestina. Kontrol penuh terhadap Palestina mungkin menjadi salah satu tujuan Israel yang terus disempurnakan. Dikutip dari Al Jazeera, dalam laporan Komisi Penyelidikan Independen yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB Jalur Gaza, mereka menyebut bahwa meminta Israel untuk mengakhiri pendudukan saja tidak akan cukup. Lebih lanjut, perlu tindakan lanjutan yang diambil untuk memastikan kesetaraan HAM dan kebebasan bagi warga Palestina. Sayangnya dalam hal ini Israel justru disebut tengah berusaha mengejar kontrol penuh di wilayah pendudukan termasuk Yerusalem Timur. Seperti yang diketahui saat ini lebih dari 700.000 pemukim Israel yang tinggal di tepi barat dan Yerusalem Timur. Adapun wilayah tersebut juga diketahui sebagai rumah dari 3 juta warga Palestina. Melihat catatan tersebut bukan tidak mungkin pada keberlanjutannya akan semakin banyak jumlah pemukim Israel yang datang serta lebih banyak lagi warga Palestina yang terusir dan terdiskriminasi. 2. Menegakkan kedaulatan Yahudi di Masjid Al-Aqsa. Dalam berbagai serangan yang dilakukan Israel, salah satu tempat yang kerap menjadi target adalah Masjid Al-Aqsa. Dikutip dari laman Middle East A, bagi kelompok sayap kanan Israel, serangan tersebut menjadi langkah awal untuk meletakkan pondasi penghancuran Al-Aqsa, menggantinya dengan kuil ketiga yang mereka yakini akan dibangun di atas masjid. Lebih lanjut, terdapat beberapa kelompok sayap kanan di Israel. Kebanyakan mereka adalah golongan religius Zionis yang mengorganisir serangan di Al-Aqsa. Selain itu, terkadang mereka disebut juga sebagai kelompok kuil. Adapun orang Israel menyebut serangan terhadap Al-Aqsa sebagai pendakian ke Bukit Bait Suci. Bahkan sebagian dari mereka menuntut agar pemerintah Israel segera menegaskan kedaulatan penuh Yahudi atas situs tersebut. Kemudian beberapa di antaranya juga menganjurkan penghancuran penuh Masjid Al-Aqsa karena mereka percaya di tempat tersebut 2 kuil Yahudi kuno pernah berdiri, sekaligus membuka jalan untuk pendirian kuil ketiga. Demikian ulasan mengenai rencana Israel yang belum terwujud di tanah Palestina. Israel bisa tamat di Timur Tengah. Iran, Hamas, dan Hizbullah kompak siap bertempur lawan IDF minggu depan. Pertempuran 11 hari antara kelompok yang dicap teroris oleh Amerika dan Barat, Hamas dengan Israel, berlangsung tak seimbang katanya yang terjadi pada tahun lalu. Kini, musuh Israel, Iran, Hamas, dan Hizbullah kompak akan bertempur lagi bersama melawan Israel. Satuan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dan Hizbullah berkoordinasi dengan Hamas dalam pertemuan baru-baru ini. Time of Israel memberitakan bahwa Ibrahim Al-Amin, editor harian Lebanon pro-Hizbullah Al-Akbar, mengatakan kepada jaringan Al-Manar Hizbullah bahwa Hamas dan Hizbullah mendirikan pusat operasi militer bersama di Beirut. Menurut Al-Amin, Komandan Pasukan Quds Luar Negeri IRGC Yasmin Al-Ghani mengunjungi pusat operasi 2 kali selama permusuhan militer. Editor surat kabar tersebut mengklaim Hizbullah mengirim senjata dan amunisi ke Gaza dan memindahkan sejumlah perwira perlawanan Palestina keluar dari jalur itu selama agresi, menurut Al-Manar. Faksi Palestina juga diberikan data tentang pergerakan pasukan Israel. Faksi Palestina juga diberikan data tentang pergerakan yang lainnya.
Komentar Al-Aminah muncul beberapa hari setelah Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, mengatakan Hamas berkoordinasi dengan IRGC dan Hizbullah selama pertempuran. Ia mengacu pada beberapa roket yang ditembakkan ke Israel dari Lebanon selama konflik tersebut. Militer Israel menyalahkan beberapa serangan roket dari Lebanon pada faksi Palestina di negara itu, bukan Hizbullah. Namun kecil kemungkinan di Lebanon Selatan dan akan menembakkan roket tanpa persetujuan diam-diam dan milisi yang didukung Iran itu. Sementara itu, Ghani pada hari Sabtu mengeluarkan ancaman baru terhadap Israel. Saya akan menyarankan semua Zionis untuk kembali dan membeli kembali rumah yang telah menjadi atau mereka jual di Eropa, Amerika Serikat, dan tempat sebelum rumah itu menjadi lebih mahal hari ini, katanya, menurut kantor berita itu. Selama konflik yang dikenal di Israel sebagai operasi penjaga tembok, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Ghani berbicara melalui telepon dengan kepala Hamas, Ismail Haniyeh, untuk memuji serangan organisasi Islam terhadap Israel. Kepala Gerakan Perlawanan Islam Palestina di diaspora Khaled Meshal mengatakan Israel telah meningkatkan serangannya terhadap Masjid Al-Aqsa. Itu disampaikan Meshal yang juga tokoh senior Hamas dan Forum Cendekiawan Internasional keempat yang diadakan di Gaza untuk menandai peringatan 53 tahun serangan pembakaran terhadap Masjid Yerusalem yang diduduki. Masjid Al-Aqsa telah menjadi alat untuk kampanye pemilihan pasukan dan faksi Zionis. Itu sebabnya sebagai ancaman terhadap situs suci meningkat dan bulan ke bulan, kata Meshal seperti dilansir Middle East Monitor. Meshal menegaskan kembali pentingnya meningkatkan level semua upaya dan program Palestina di dalam dan di luar Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan bangsa Arab, Muslim, dan semua orang di seluruh dunia dalam upaya mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan Zionis, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa adalah jantung Yerusalem, masalah utama dalam perselisihan dengan pendudukan Israel, kompas persatuan umat Islam, identitas, bendera, dan nasib semua Muslim. Dengan demikian, semua orang harus bekerja untuk membebaskan dia. Memang semua tempat suci Islam dan Kristen harus diselamatkan dari ancaman Israel di tanah suci karena sudah membabi buta. Gaza berkomitmen untuk mendukung pertempuran Yerusalem seperti yang selalu terjadi.